Berarti waktu apply visa memang nggak diminta persyaratan bahasa ya, Kak? Mmm, enggak sih. Oke, sekarang aku sudah bersama Kak Asad. Mungkin Kak Asad bisa memperkenalkan diri sekarang ada di mana, dari Indonesianya tinggal di mana, kemudian nanti kita bisa mulai sharing-sharing dan tanya jawab seputar Ya, kerja di Jerman. ya, makasih kesempatannya. Saya, Asad, dipanggil, Asad Arafat, biasa dipanggil Asad. Saya tinggal sekarang di Stuttgart, Jerman. Saya pindah ke Stuttgart sejak 2 tahun lalu, 2021 April, pada saat, masih pandemi sih statusnya. Dan sekarang, saya tepatnya tinggal di, daerah Feuerbach di Stuttgart, mungkin seperti itu. Iya, mungkin Kak Asad bisa menceritakan sedikit kenapa dulu pengen tinggal dan bekerja di Jerman. Mmm, Sebenarnya nggak ada keinginan yang bener-bener untuk tinggal aja, kebetulan saya kerja di Nokia, atau sebelumnya tuh Alcatel-Lucent dari 2009. Terus, Alcatel-Lucent kebetulan diakuisisi sama Nokia, jadi saya statusnya jadi karyawan Nokia. Saya kerja di perusahaan itu tuh dari 2009 ya, di Indonesia maksudnya. Di Indonesia, mulai dari Indonesia, terus sempat ke Kuala Lumpur di Malaysia, terus dari situ ditempatkan di Stuttgart gitu. Oke. Kebetulan yang menarik itu kan saya lihat di Jerman itu kebanyakan bahasa tuh penting ya. Nah, kebetulan karena di Nokia itu perusahaan multinasional menghandle gitu ya. Customernya itu bukan di Jerman aja, jadi ada customer yang di Eropa. Jadi sebenarnya bahasa sehari-hari bahasa Inggris. Maksudnya untuk pekerjaan ya. Tapi kalau untuk personal ngobrol pada waktu pause sama temen tetap aja pakai bahasa Jerman gitu. Jerman, mhm. Berarti waktu apply visa memang nggak diminta persyaratan bahasa ya, Kak? Hmm, Enggak sih, karena tempatkan sama perusahaan, jadi semua paperworks dibantu sama agen. Kebetulan agennya itu KPMG. Ada beberapa jalur gitu intinya untuk mendapatkan visa untuk status saya. Pertama tuh untuk jalur profesional, dan juga ada jalur Blaukarte gitu. Yang bedanya itu, kalau untuk dapat Blaukarte, universitas yang saya lulus itu harus terakreditasi di Anabin. Nah, kebetulan jurusan saya tuh masuk gitu loh, masuk ke Anabin, alhamdulillahnya gitu terakreditasi, jadinya ya sudah, akhirnya dapat Blau Karte. Dapat Blau Card itu durasinya 3 Oh, bulan dulu atau langsung berapa oh, tahun? enggak. Jadi Oh saya pas berangkat itu belum Blau Karte gitu. oh belum, oke. Kan pas nyampe sini masih visa yang sementara gitu kan ya. Mhm. Nah, sementara habis dari sini saya bikin Anmelden dulu, bikin Wondong Besiktigung dulu, minta aplikasi buat Blaukarte. Nunggu Blaukartenya itu lama sebenarnya. Cuma karena masih pandemi, jadi nggak boleh ke sana. Jadi ya saya nunggu aja, nanti akhirnya dikirim itunya pakai surat kartunya itu. 3 bulanan sih kurang kurang lebih. Sebelum ada Blaukarte itu saya dapat Fiction Besiktigung gitu loh. Nah, ini pertanyaan yang paling banyak nih biasanya. Kalau misalnya ada yang mau kerja di Jerman ya, biasanya kan tanya tanya ke aku, "Kak, aku bisa nggak kerja di Jerman?" Nah, biasanya tuh aku jawab, "Oke, bisa kalau background pendidikan kamu atau background pekerjaan kamu sebelumnya yang on demand gitu di Jerman." Kayak profesional, kayak profesor, kemudian peneliti, dokter, dokter spesialis, kemudian nurse, kayak gitu-gitu, dan ahli IT. Apakah Kak Asad itu salah satu dari beberapa bidang itu yang on demand itu? Makanya kayak dipermudah gitu jalannya. Kelihatannya iya, karena Oke, saya telekomunikasi itu mirip-mirip dengan IT gitu ya Mbak ya. oke. Heeh. BTW kalau teman-teman mau cek, mau kerja di Jerman harus cek website kayak Make It in Germany itu ada banyak info tuh di sana dan di sana itu kalau misalnya kita mau apply visa Blue Card itu, Blau Card itu, memang bisa seperti Kak Asa tadi yang dijelaskan tadi, kerja di perusahaan multinasional, tapi ada syarat tertentu yang mengharuskan kita itu 1 tahun pendapatan kita itu lebih dari 48.000 euro. Itu benar nggak Kak Asa?
Kalau Iya nggak sih. dari Heeh. oh, oke. Ya, saya Mhm. juga baca-baca seperti itu gitu. Aku biasanya dapat DM kayak, "Kak, aku tuh mau kerja jadi foodsen aja," gitu, kayak bersih-bersih aja. Untuk seperti Poutsen atau yang kayak seperti itu ya, itu ke Jermannya harus punya se mungkin sebagai dependen visa gitu loh, Mbak. Mhm mhm Nah, itu saya juga ada temen yang seperti itu gitu. Temen kenalan lah ini di kenalan orang Indonesia di sini gitu menikah sama orang Jerman kayak gitu. Mereka bosen di rumah gitu kan. Ya udah kerja aja yang mini job kayak gitu. bener, Entah jadi kasir, entah jadi apa gitu tuh mungkin iya, bisa. Cuman statusnya itu visanya ya visa ikut ada yang dan ya. dicantolin lah gitu intinya. Harus ada dependent visa dulu, harus ada visa sebelumnya dulu, Ya kalau mau nekat-nekatan juga sebenarnya bahaya juga gitu loh Mbak. bahaya, heeh, Bahaya soalnya di sini aturannya itu kayak banyak lah orang-orang yang dari Eropa Timur gitu kan, mereka ke sini karena jaraknya dekat kayak gitu kan, mereka ke sini nggak pakai visa tiba-tiba kerja kayak gitu kan. Tapi kalau ketahuan langsung disuruh tidak. ini, suruh pulang kayak gitu ya. Nah, Kak, Gitu. balik lagi nih soal KPMG tadi ya yang aku Hmm, catat. hmm. Itu memang apakah harus melalui apply visanya harus melalui KPMG atau kita bisa sebenarnya apply visa sendiri kalau kita udah dapat perusahaannya misalnya di Jerman? Bisa apply sendiri sih sebenarnya. Oke. Jadi KPMG itu cuman ditunjuk sama perusahaan saya untuk bantuin aja lah gitu, bukan saya yang milih gitu Mbak. Nah, Gitu. Berarti kalau misalnya aku telaah lagi ya prosedurnya, mungkin kalau misalnya yang Kak Asa kan sebelumnya udah bekerja di Nokia sebelumnya, makanya tinggal dipindah tugaskan gitu ya, kalau misalnya dipindah tugaskan ke Eropa. Nah, kalau misalnya ini ada seseorang yang background-nya memang on demand, jadi dia pengen tinggal dan kerja di Jerman, di perusahaan multinasional, mungkin mungkin di Nokia juga atau di sana yang nggak membutuhkan bahasa Jerman juga gitu. Berarti, kita harus nyari perusahaan dulu di Jerman atau memang harus kerja dulu di Indonesia nih di perusahaan multinasional dengan harapan nanti dipindah tugaskan gitu atau gimana nih? nyari sih Mbak, saya Nyari. nyari dan juga kalau ya saya ngelihatnya di sini wah, rekomendasi itu juga sangat penting gitu. Kalau istilah Indonesianya ada orang dalamnya lah gitu. Oh, oke oke Maksudnya oke. orang dalamnya itu juga ya yang benar-benar tahu kualitasnya gitu karena perusahaan Jerman juga nggak tahu backgroundnya mereka seperti apa. Mungkin pada saat interview pak online bagus tapi pada saat kerja enggak gitu kan, jadi mereka juga butuh kayak eh, kepastian atau penjamin lah gitu. Mhm. Terus eh, yang kedua juga perusahaan-perusahaan di Jerman yang besar-besar itu kebanyakan ngambil resource atau engineer itu juga Mmm. menggunakan outsourcing juga gitu loh Mbak. Oh, Sebenarnya IT itu juga banyak di sini, cuman dilihat lagi ya kontraknya berapa lama, terus statusnya sebagai permanen atau kontrak. Ya oh, mungkin untuk sebagai batu loncatan dapat yang perusahaan yang masih sedikit kecil pun atau yang pertengahan itu nggak masalah asal kontraknya tuh panjang gitu kan terus visanya jelas gitu harus oh. dilihat juga perusahaan ini bonafit atau enggak kadang-kadang juga ada perusahaan yang base-nya di India terus dia cuman jadi perusahaan outsourcing yang Gitu. supply ke perusahaan yang apa namanya legalnya di Jerman tuh banyak seperti itu. Punya teman orang Indonesia, dia kerja gitu di sini, terus dia tinggal di WG gitu. Mhm. Dia punya teman orang India atau orang Pakistan kayak gitu. Kontraknya orang India tersebut tuh legalnya tuh sama perusahaan India itu perusahaan di India, tapi kayak ditugaskan di Jerman kayak gitu. Oh, Jadi visanya tuh visa nggak jelas sebenarnya kayak gitu. Bukan visa kerja gitu. Jadi karena kerjaannya legalnya di India, cuman di sini tuh iya. kayak ditugaskan aja kayak bisnis trip gitu loh. Oh, oke. Ada akal-akalan kayak gitu. Dia tuh susah untuk dapetin apa namanya dapetin visa tetap atau untuk dapetin wonung pun susah gitu. Nah, kalau kayak gitu memang nggak bisa pindah job gitu, misalnya di perusahaan Jerman yang asli gitu, karena terikat kontrak dengan perusahaannya India, jadi dia susah juga untuk move on di Jerman gitu. Enggak juga sih bisa-bisa Oh, aja kan yang penting membangun koneksi oh, dengan
lingkungan kerjanya. Nanti lingkungan kerjanya ada lowongan, terus bisa apply, bisa BUMN, sekalian visanya disponsorin gitu. Dia Oh, niatnya seperti itu, kayak gitu. oke, berarti ada banyak trik ya sebenarnya Iya ya. banyak trik, cuman ya resikonya juga harus dihitung gitu. Jangan jangan nekat-nekatan juga. Bener bener bener. Nah, ini pertanyaan selanjutnya nih, banyak yang tanya nih, Kak, kalau misalnya memang dapat pekerjaan dan pindah ke Jerman, ada agen yang bilang nggak bisa bawa keluarga gitu, nggak bisa bawa istri dan anak-anak. Padahal setahu aku bisa gitu. Kalau menurut Kak Asa sendiri gimana? Bisa, karena sudah aku tanyain gitu kan, keluarga ditanggung nggak gitu. Oh iya ditanggung, cuman kalau kasusnya aku emang keluarga aku, istriku tuh belum siap untuk ke sini karena masih ada beberapa hal yang harus diselesaikan dulu sama perusahaan yang sekarang gitu. Berarti bisa ya sebenarnya. Ya, Meskipun bisa. nggak langsung pas berangkat ke sana langsung bawa anak istri, tapi bisa nyusul lah istilahnya ya. Nah, pertanyaan terakhir nih, kan kalau misalnya kita mau berangkat ke Jerman udah dapat perusahaan, kalau misalnya kita butuh di sana, butuh tempat tinggal, itu yang nyariin perusahaan atau kita nyari dulu di Indonesia? Kalau aku kebetulan perusahaan. Jadi Hmm, perusahaan itu ya alhamdulillahnya baik perusahaan. Jadi dicariin temporary accommodation untuk 1 bulan. Nah, oh, ide iya temporary accommodation, tapi tetap aku harus yang bayar. Kalau mm-mm. enggak, sebulan pertama perusahaan yang bayar. Terus setelah itu dibantu cariin yang permanent accommodation, aku yang bayar. Ya. Berarti intinya tuh kayak kudu ada yang mungkin di sana kayak temporary residence dulu 1 sampai 2 bulan, kemudian kalau udah di sana bisa nyari sendiri gitu ya. Soalnya kan kalau nyari bonus di Jerman susah banget. Iya, jadi mungkin yang sebulan pertama itu masih pakai visa yang Befris gitu kan. Nanti setelah pindah cari yang baru, dapat Wonung, terus Anmelden baru diurus visa yang agak lamanya gitu. Sebenarnya udah itu aja pertanyaan-pertanyaannya. Mungkin Kak Asad ada pesan atau mungkin ada tips, info atau yang lain yang mungkin perlu mau di-sharing sama teman-teman yang mungkin bermanfaat yang mau bekerja di Jerman. Apa ya? Mungkin ini sih, jangan minder intinya gitu aja. Intinya itu orang Indonesia juga pinter-pinter kok di sini banyak ya orang pinter-pinter kayak S3 gitu di BOS, terus di Airbus juga banyak. Terus juga kayak saya gitu, saya cuman S1 aja bisa ke sini kok kayak gitu. Jadi kayak nggak usah minder lah. Kayak gitu. Ya, orang Jerman juga sama kayak orang kita gitu kan. Ada yang pinter ada, yang biasa ada, yang nggak pinter juga ada kayak gitu. Jadi nggak usah Cuman takut. bedanya kadang tuh di kesempatannya ya, kalau misalnya di Jerman kan. Kesempatan betul karena mereka given gitu kan dari lahir itu kesempatannya sudah ini dan justru itu jadi keuntungan buat orang Indonesia karena orang Indonesia udah biasa mendapat sesuatu yang Udah udah biasa biasa prihatin lah gitu, udah bisa prihatin, anggapnya gitu aja, udah biasa prihatin di Indonesia ke sini kok ya enteng lah gitu. Orang ya. Jerman ngelihatnya, waduh gampang ngeluh gini-gini, tapi orang Indonesia ya ini mah biasa gitu. Biasa. Cuman ya udah biasa prihatin jadi justru jadi keuntungan sih ya mungkin itu aja sih. Oh, jadi harus go aja ya kalau misalnya kita punya Ya, keinginan, coba aja. Kemudian oh siapa tahu iya, rezeki sama ya. ini juga sih mungkin yang paling penting itu eh di mana bumi dipijak di situ langit dijunjung gitu. Jadi kita sebagai tamu di negeri orang kita menghargai tuan rumah tapi Oke, Kak Asa, terima kasih banyak untuk waktunya dan ya sharingnya sama-sama yang Mbak Jurin. super Ya, bermanfaat. Semoga banyak yang terinspirasi dan semoga ya, teman-teman yang lain bisa nanti bisa go ke Jerman juga ya. ya, Oke, sampai jumpa ya. untuk teman-teman yang nonton. Sampai jumpa di kesempatan lain di video berikutnya. Cus. Oke. Yes.